Oke, baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Jadi konsumsi kita nih sebagai manusia tentunya memerlukan barang-barang untuk dikonsumsi ya, untuk dibeli ya. Kalau bahasanya konsumsi itu baik itu makanan, baik itu barang ataupun yang lainnya gitu ya. Yang sifatnya adalah dipakai atau dibeli lah ya gitu ya. Nah, apa sih faktornya? Apa sih apa namanya penentu ya yang mempengaruhi tingkat pembelian kita nih gitu ya. Secara mudahnya begitu. Nah, besar kecilnya konsumsi seorang atau suatu rumah tangga ditentukan oleh faktor-faktor pertama ada pendapatan. Kalau menurut kita teman-teman ya, pendapatannya kecil ya tentunya uh, konsumtifnya atau pembelanjaannya pasti pasti minim gitu loh ya, karena menyesuaikan budget, menyesuaikan uang gitu. Saya akan apa jelaskan lebih lebih singkatnya gitu ya. Nah, di sini untuk memperoleh barang konsumtif ini pendapatan. Pendapatan itu ya hasil hasil dari apa namanya uang lah ya, pendapatan itu uangnya gitu ya. Kita tuh punya berapa sih duit gitu ya. Gitu ya. Nah, tingkat pendapatan berpengaruh terhadap besarnya konsumsi yang dilakukan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendapatan seorang, semakin banyak pula barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Nah, sebaliknya, konsumsi yang berpendapatan rendah biasanya tidak banyak melakukan kegiatan konsumsi karena daya belinya rendah, uangnya sedikit gitu ya. Nah, contohnya apa? Tingkat konsumsi meningkatkan seiring dengan naiknya pendapatan karena daya beli meningkat gitu ya. Jadi, ketika kita ini pendapatannya besar ya tentunya daya beli kita ya, itu pun bisa banyak gitu atau meningkat gitu ya. Nah, contohnya kita akan berikan contoh ya, contohnya kita nih sebagai mungkin ya ada teman-teman yang kerja gitu ya. Nah, ketika, gaji kita misal, gajinya contoh ya 10 juta per bulan, lebih sering makan di restoran ya dibanding dengan, gaji di bawah atau di bawah itu atau di 2 juta gitu. Kalau 2 juta kan dia mikir-mikir nih ya, belum biaya kos ya, kalau kerja kan gitu, belum biaya kos-kosan itu apa namanya, kontrakan ya, belum biaya makan dia gitu, dia harus rinciin tuh biasanya begitu kan. Tapi kalau uangnya 10 juta mungkin, dia bisa rinciin, "Nah saya makannya di restoran aja nggak usah masak," misalnya seperti itu ya, belinya di restoran. Oh kalau yang 2 juta misal, "Ah saya makan di warteg aja lah supaya lebih murah," misal contoh seperti itu. Nah itu yang mempengaruhi pendapatan ya, pendapatannya berpengaruh terhadap pembelian gitu contohnya gitu ya. Nah, eee, faktor apa namanya, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi berikutnya adalah tingkat harga. Kalau harganya murah ya kita bisa beli ya mungkin, targetnya mana dulu nih, kalau kita sebagai apa, pengusaha ya biasanya kita menargetkan nih, pembelinya itu adalah apa namanya, masyarakat ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu ya. Kalau ingin apa, produksi untuk menengah ke bawah berarti kita harus menyesuaikan budget harganya nanti. Misal nih, apa namanya, saya ingin memproduksi baju misalnya dari bahan yang mungkin minim ya, nggak kualitas bagus banget ya. Targetnya apa? Targetnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jadi menengah ke bawah bisa membeli itu gitu ya, dengan harga yang mungkin kecil ya atau enggak sesuai dengan kantongnya gitu ya, dengan harga yang dia inginkan ya. Eh, apa namanya dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana misal contoh seperti itu. Kalau kita sistemnya usaha. Balik lagi ketika kita ingin membeli. Ketika harganya itu mahal, tentunya kita akan berpikir dua kali ya. Kita menyesuaikan uang kita nih, pendapatan kita. Udah ini cuma segini nih. Ah, nanya-nanya ini harganya berapa, ini sekian, aduh nggak ada yang cocok nih gitu ya. Misal contoh tingkat harganya, ini tingkat harga ini menentukan dari apa namanya, tingkat konsumsi kita, tingkat pembelanjaan kita, pembelian kita. Kalau harganya mungkin murah sesuai dengan harapan kita mungkin kita bisa beli, tapi kalau kita apa namanya, harganya mahal gitu ya, mungkin dengan budget yang kita miliki yang kurang ya mungkin kita tidak bisa membelinya. Oke, kita ambil contoh di sini, saat harga cabai ya, melonjak deh ya, atau barang pokok lainnya, kita cabai. Bahkan aja ada, apa, ucapan atau slogan, "Harga cabai melangit, petani menjerit," katanya gitu ya. Petani
pembeli menjerit gitu ya, saking mahalnya gitu ya. Nah, waktu itu ada juga tuh ya, apa namanya, harga yang mahal melonjak tinggi itu bukan hanya cabai aja, jengkol juga teman-teman ya. Harga jengkol waktu itu hampir setara dengan, daging katanya. Wih, mahalan daging harus setara ya. Enak sih kita kalau jadi petani ya, kita yang menjualnya. Tapi kalau kita yang membeli dengan ekonomi yang rendah, ya misal pendapatan kita kecil ya, kita sulit juga kan misal. Terus lagi kita nih kalau harganya ya, kita banding harga, apa namanya, kita makan di restoran. Tentunya berbeda dengan kita makan di warteg. Kalau di warteg mungkin makanannya beda jauh lah ya, beberapa persentase gitu. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Kita akan menyesuaikan sesuai dengan budget. Makanya tadi ketika kita jadi pengusaha, mungkin teman-teman jadi pengusaha nanti gitu ya, teman-teman harus bisa mengonsep itu. Oh, saya ingin memberikan apa namanya, bukan memberikan sih ya, menargetkan untuk pembelinya adalah misal tingkat menengah ke bawah gitu ya, supaya mereka yang nggak punya, maksudnya nggak kaya kaya banget gitu ya, bisa bisa membeli gitu ya. Dan kita bisa laku gitu loh pada dasarnya. Nah, begitu ya, teman-teman, tingkat harga itu menentukan dari konsumsi kita nih. Semakin harganya tinggi, ya semakin kita bingung nih, beli nggak ya? Karena kan pendapatannya misal menyesuaikan gitu, dan seterusnya. Oke, ketersediaan barang dan jasa. Ini produknya. Semakin biasanya gini, semakin banyak produknya, maka semakin murah harganya. Tapi kalau semakin sedikit barangnya, maka semakin mahal harganya. Biasanya begitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini meskipun kita ya sebagai konsumen memiliki uang untuk membeli, ia tidak dapat mengkonsumsi barang yang diinginkan jika barangnya tidak tersedia atau tidak ada. Misalnya ketika pasokan gas LPG terhambat ya, jumlah gas LPG yang tersedia di pasaran berkurang sehingga banyak konsumen yang tidak dapat mengkonsumsinya. Nah, ini adalah kelangkaan, sifatnya adalah kelangkaan. Dulu pernah ya kekeringan, benar nggak teman-teman? Mungkin teman-teman bisa merasakan kekeringan ya, apalagi kalau di perkotaan. Ketika proses kekeringan itu terjadi, harga air itu mahal teman-teman. Bahkan banyak yang beli air. Nah, ketersediaan barang dan jasa. Jadi barangnya nggak ada, harganya pasti ada gitu ya. Entah itu tinggi ataupun rendah gitu. Seperti itu. Apa namanya? Kalau barangnya itu nggak ada, tadi barang dan jasanya ketersediaannya. Kalau barangnya kita nggak ada ya, ya kita nggak bisa membelinya gitu ya. Meskipun kita banyak hartanya gitu ya. Misalnya gini, tadi kan konsepnya adalah meskipun kita banyak uang untuk membeli, tapi kalau nggak ada barangnya, ngapain kita nggak bisa beli gitu. Nah, misal apa ya? Contohnya tadi emang gas LPG atau BBM lah ya. BBM itu sampai sekarang dinaikkan kan harganya, yang awalnya murah sekali ya. Artinya apa? Ketersediaannya terbatas. Kita harus bisa menaikkan. Tapi pada dasarnya kenapa kok dinaikkan? Karena dia menyesuaikan apa namanya pendapatan biasanya. Nah, apa namanya, nah ini untuk pembelajaran buat teman-teman juga nih, ketika barang yang disediakan itu banyak gitu ya, biasanya harganya pasti murah karena apa, banyak pesaing yang belanja itu, yang apa menjual barang itu. Tapi kalau barangnya sedikit, banyak ya yang ingin membeli gitu ya, artinya persaingannya sedikit karena barangnya juga langka gitu gitu ya. Contoh apa ya, saya rasa gas LPG oke lah ya, kita udah berikan contoh. Terus lagi, nah biasanya kan ini energi ya yang paling sulit itu ya, apalagi energi yang tidak terbarukan gitu ya, yang tidak bisa diperbarui itu apa aja sih itu ya, contoh emas nih ya. Kalau emas itu apa namanya banyak berkeliaran gitu ya, misal ketika kita lagi nyangkul dapat emas nemu sekilo misalnya, udah tuh murah tuh emas tuh. Tapi karena emas tuh hasil langka ya, maksudnya harus ditambang dan lain-lain dan berat juga. Nah, jadilah emas itu harganya mahal gitu ya. Dan di sini kalau dibahas tentang ketersediaan barang ya atau jasa, contohnya tadi BBM, kalau nggak ada BBM nih ya, hmm, apa namanya, kalau nggak ada BBM gas tadi ya, bahan bakar minyak kan BBM itu, kalau nggak ada gas ya tentu apa namanya, kita nggak bisa membelinya gitu ya. Dan tentu ada alternatif lain, kita bisa membeli bahan kayu bakar gitu ya, ataupun apa namanya yang buat kayak eh, kayak buat itu ngipas-ngipas sate gitu, tapi dia bisa jadi apa, jadi bahan bakar apa namanya sementara, bisa seperti itu.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, daya beli itu adalah selera. Kalau kita nggak selera dengan barangnya, ya kita nggak beli. Nah, makanya kalau jadi pengusaha itu kita harus menyesuaikan pasar, melihat masyarakat, masyarakat tuh sukanya apa gitu ya. Jangan sampai misalnya gini, ada zaman sekarang yang ngejual HP yang cenit-nit ya, HP yang nggak ada kameranya, yang hanya bisa buat telepon dan SMS. Ya sekarang zaman sekarang nih HP udah canggih ya, buat belajar, buat apa, buat belajar gitu, atau enggak buat browsingan, buat internetan gitu ya, dan lain-lain. Nah kalau ada HP kayak gitu, kira-kira ada yang beli nggak? Nggak akan ada. Mungkin ada lah ya yang hobi atau yang sesuai kebutuhan mereka. Tadi sampaikan sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan mereka tentang A, ya siap-siap itu nggak akan ada yang beli misalnya. Nah, misal di sini apabila ia sangat menyukai suatu barang, maka ia akan dengan senang hati membelinya. Ya, relatif mahal meskipun mahal. Ya, contoh apa ya, emas ya. Meskipun mahal pasti dia beli karena apa? Karena mungkin keindahannya gitu ya. Atau ke tempat wisata ya, salah satu contohnya ya. Ini kan jasa juga sampai ya. Kalau apa tempat wisatanya enak dipandang, dan apa namanya, bikin hati tenang, senang gitu dan lain-lain, pasti banyak tuh pengunjung yang datang ke sana karena seleranya di situ. Nah, begitupun dengan banyak produk ya, entah rokok ataupun apa namanya, makanan ya. Kalau seleranya enak nih makanannya, wah nanti saya beli lagi. Misal gini, kalau teman-teman jadi pengusaha, misal contoh hal kecilnya adalah bakso atau makanan lah ya. Teman-teman itu mengutamakan adalah seleranya, seleranya kualitas dari rasa makanan itu sendiri. Ketika rasa itu sudah melekat di tubuh orang, udah enak banget gitu ya. Meskipun harganya entah itu murah lah ya atau menyesuaikan, maka orang itu akan kembali menjadi konsumtif untuk atau menjadi pelanggan teman-teman gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika seseorang itu ingin apa namanya, ingin membeli, mereka akan melihat selera dulu, apa selera gue nih gitu. Kalau nggak bukan selera kita ya, ya nggak, atau nggak selera dengan orang itu, nggak srek gitu orang itu, ya nggak bakal dibeli ya. Sebenarnya seperti itu. Artinya apa? Artinya selera itu utama. Makanya ketika orang sering mengatakan, utamakan dulu kualitas ya. Karena udah kualitas ya, orang itu akan balik lagi karena mengetahui kualitasnya, seleranya sesuai dengan dia gitu. Misalnya contoh begitu. Misalnya gini, bikin baju yang tipis kelihatan anunya gitu, aslinya kelihatan karena saking transparannya gitu. Orang akan beli apa enggak? Ya enggak lah untuk kedepannya mungkin. Karena apa? Karena ya kualitasnya jelek meskipun harganya rendah gitu. Mending apa? Mending kualitasnya oke, harganya juga naikin lah 100, 200, 300 nggak masalah seperti itu. 100 perak maksudnya begitu ya, atau menyesuaikan. Itu selera. Nah, dalam studi kasus berikutnya atau lainnya gitu ya, tentang seleraan. Sekarang nih ada marak sekali pembelanjaan-pembelanjaan online ya. Bahkan saya beli nih, Mas, beli beli baju ya atau enggak beli apa, beli celana. Datangnya kecil, ya saya nggak akan beli lagi di toko itu. Gitu. Artinya apa? Selera itu mengutamakan dari kesuksesan dari usaha itu. Kalau jadi pengusaha teman-teman ya jangan seperti itu. Artinya memang kita juga nggak tahu nih ukuran L, misalnya kita belanja nih baju atau celana ukurannya L, harganya sekian, oke lah, harganya meskipun mahal gitu. Belilah kita, datang celana kok kecil ya ukuran L itu, kenapa sih gitu, kok beda gitu kan. Ya sudah, ya, artinya kita nggak akan belanja ke situ lagi karena apa, pelayanannya nggak puas, selera kita udah nggak di situ lagi gitu. Nah, lingkungan sosial dan budaya di sini. Oke, saya berikan contoh yang satu kali lagi ya, terkait dengan selera nih. Kita nih, kalau selera itu lebih ke konsumtif ya pembelanjaan, baik itu baju ya itu sesuai dengan passion, selera, terus makanan dan lain-lainnya. Kalau kita akan bahas di sini, atau saya akan berikan contoh satu lagi yaitu tentang seorang pecinta ya, pecinta kopi ini. Dia rela membeli kopi bermerek meskipun harganya tinggi. Kenapa? Karena rasanya. Selera dia begitu. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika seleranya nggak ada, harganya tinggi ya nggak akan laku gitu. Makanya kopi itu atau makanan itu yang diutamakan adalah rasa. Lingkungan sosial budaya. Ini kita bahas tentang lingkungan. Faktor yang mempengaruhi daya beli kita ini adalah lingkungan kita nih.
lingkungan sosial dan budayanya. Contoh, ketika dalam budaya Jawa, acara selamatan seperti pernikahan membutuhkan apa? Pembelian bahan pokok dalam jumlah besar. Di sini nih ya. Nah, itu menjadi daya beli kita gitu. Ya mau nggak mau kita harus membelinya karena budayanya sudah begitu. Contohnya begitu ya teman-teman. Di sini disebutkan bahwa kondisi lingkungan sosial budaya dapat diliputi adat istiadat, kebiasaan, agama, keyakinan, atau aturan-aturan masyarakat. Misal dalam masyarakat Jawa, peristiwa hidup seperti kelahiran, perkawinan, kematian harus disertai rangkaian upacara selamatan. Nah, bahkan nih ketika di daerah kita gitu ya, kadang ada ketika ada meninggal itu kita harus menyiapkan banyak ya terkait dengan tenda gitu ya. Tendanya untuk di makam misalnya. Nah, itu bisa aja seperti itu. Ini faktornya. Atau mengajikan ya kita juga harus menyediakan untuk di sini yang disebutkan kematian kan di situ. Terus lagi untuk perkawinan, itu ada tenda, ada rias-riasan dan lain-lain ya. Tentu kelahiran dan lain-lain. Nah, ini menjadi faktor faktor konsumtif pembelajaran. Orang akan membelanja itu ya, tentang kebutuhan itu gitu. Kebutuhan perkawinan gitu ya, kebutuhan kelahiran gitu ya, kebutuhan kematian gitu ya, gitu dan lain seterusnya. Nah, di sini ada sampaikan upacara adat ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli bahan pokok seperti beras, telur, gula, pasir, sayur dan sebagainya. Ini untuk bahan pokoknya. Ya, untuk mengundang orang tentu harus ada makanan gitu ya. Ada yang beli telur, gula dan lain-lain. Ini menjadi faktor konsumtif kita karena ada kejadian gitu. Mau nggak mau gitu. Seperti itu ya. Oke, terakhir di sini adalah perkiraan harga di masa datang. Di masa datang itu masa yang akan datang maksudnya. Di sini konsumsi tentunya akan meningkat jika harga diperkirakan naik di masa depan. Nah, di masa depan ini harga BBM masih naik misalnya. Kemarin dinaikin akhirnya kan. Misalnya ketika pemerintah mengumumkan rencana kenaikan BBM, maka masyarakat akan mendorong ya, mendorong-dorong atau membondong-bondong membeli bahan menimbun BBM sebelum harga benar-benar naik. Ketika ada informasi nih, apa namanya ayam akan naik pasca Lebaran setelah ketika mau Lebaran, orang-orang akan menimbun tuh ayam-ayam satu satu hektar mungkin timbun di situ. Ketika mau Lebaran dia jual tuh, habis itu karena orang-orang udah jual nggak ada lagi gitu ya. Nah, sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan harga akan turun, ia akan menunda konsumsi sampai harga besar turun. Nah, ini perkiraan harga di masa depan itu akan menentukan kita sebagai seorang konsumtif atau yang biasa belanja gitu ya. Kita akan menimbun ketika harga itu akan naik di masa depan atau masa yang akan datang gitu ya. Misal waktu itu ada kan isu-isu nih akan dinaikkan dan lainnya, orang-orang akan berbondong-bondong tuh membeli dulu ya, akan nimbun ya, apalagi pas lebaran ya, harga-harga akan naik loh, dia timbun dulu tuh pas mau lebaran dia jual mahal ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Atau apalagi tadi BBM ya, BBM ketika mau naik dia beli tuh bondong-bondong, beli-beli-beli, setelah naik dia jual harganya. Atau enggak kalau kita orientasinya usaha bisnis ya dia timbun lalu dia jual ya, seperti itulah teman-teman, seperti halnya apa namanya jual beli mata uang gitu ya. Kadang ada tuh mata uang tapi ya jangan sih, itu bikin merusak negara biasanya. Misal gini, ketika dolar itu turun kita beli tuh, kita beli dolarnya, ketika dolar itu naik kita jual, bisa aja seperti itu. Nah, itu cuman ya mempengaruhi negara biasanya, hancurkan negara gitu ya, karena negara ini ketika pengguna dari uang luar ya akan berpengaruh terhadap negara gitu. Udah mah amblas gitu ya, ayo malah beli malah penggunaan dolar gitu ya, misal contoh begitu.
Nah, faktor lain seperti pendidikan, tempat tinggal di desa atau kota, jumlah anak dalam keluarga, usia keluarga, dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Ya, iya, betul sekali, teman-teman. Semakin banyak jumlah anak ya, atau tempat tinggal kita, misalnya faktor lain seperti pendidikan. Semakin tinggi pendidikan kita, maka konsumtif kita semakin tinggi juga gitu loh. Kita butuh apa nih pendidikan? Misal kalau di SD ya masih minim lah. Kalau di SMP udah oke ya agak tinggi lagi. Kalau di SMA agak tinggi lagi gitu ya. Mulai dari jajannya gitu ya dan lain seterusnya. Karena kan semakin hari itu kita semakin berkembang gitu ya. Semakin besar gitu ya. Semakin pola pikirnya tuh berkembang. Terus tempat tinggal juga. Nah, kalau di desa dan di kota nih beda. Kalau di kota tuh bisa dikatakan murah ya. Karena persaingannya minim. Kalau di kota harga bakso 15.000 pasti ada yang beli. Kalau di kampung harga bakso 15.000 paling ada yang beli apa satu dua gitu ya. Tapi karena apa? Karena di kampung itu rata-rata atau di desa itu rata-rata harganya itu lebih murah daripada di kota nih. Saya waktu itu makan di Jakarta aja sekitar nasi Padang itu 20.000 ya. 20.000 nasi Padang tuh ya, masih harganya standar biasanya. 20.000 gitu ya. Dengan paket-paket tertentu dengan pengamanan. Nah, berbeda dengan di pasar atau di daerah pedesaan. Kalau di daerah ini di kita di Sukamakmur, makanan itu nasi Padang itu masih ada paket 10.000, 12.000. Artinya jauh kan ya? Nah, seperti itu. Ini ada apa faktor itu akan menjadi penentu faktor daya konsumtif kita gitu. Tadi pendidikan sudah, tempat tinggal juga sudah, jumlah anak dan keluarga. Ketika banyak anak ya pasti banyak konsumtifnya, pengeluarannya. Untuk makannya, misal kalau beli beras itu kalau cuma berdua nih ya, istri dan ayahnya atau si satu sepasang gitu ya, sebelum punya anak gitu ya. Mungkin pengeluarannya hanya dari beras aja contoh ya. Mungkin 1 liter 2 liter dalam satu hari. Tapi kalau udah ada anak misalnya, nah dia akan apa bertambah gitu ya konsumtifnya belinya berarti kita harus beli 3 liter 4 liter dalam satu hari. Misalnya contoh seperti itu. Usia keluarga. Nah, semakin tinggi usia keluarga gitu ya, maka biasanya akan semakin rendah pembelanjaan atau daya daya pembeli gitu ya, daya beli atau daya konsumtif ya. Di mana ketika usia keluarga misal orang tua udah mau di ranah pensiun atau udah pensiun sehingga pendapatannya rendah gitu ya. Tentu dia akan berpikir untuk pembelanjaan dan bahkan orang-orang yang apa namanya yang biasanya apa namanya tinggal di kota dia akan pergi ke kampung gitu ya. Kampung itu sebagai tempat untuk pensiun dia gitu. Dia bisa harganya murah dengan dia bisa mendapatkan pensiunan kan tadi apa namanya pensiunannya untuk apa namanya untuk hidup di kampung ya misal cukup lah ya. Seperti itu. Tapi kalau dia hidup di kota dengan pendapatan hasil pensiunan itu bisa dirasakan kurang cukup ya. Tapi rata-rata orang-orang tuh orang-orang kota itu dia akan datang ke kampung ketika dia sudah di usia tua. Kenapa? Karena pertama polusi udara nggak ada gitu ya. Apa namanya biaya hidup murah gitu ya dan lain seterusnya. Sehingga daya belinya itu seimbang lah ya dengan pendapatan yang dia dapat dari hasil pensiunan contohnya seperti itu. Nah, oke itu saja teman-teman ya terkait dengan pembelajaran kita kali ini terkait dengan faktor-faktor yang apa namanya yang menjadi daya beli kita atau daya konsumtif kita ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman dan mungkin teman-teman kalau teman-teman ingin jadi pengusaha ya salah satunya tadi sudah saya sampaikan dan teman-teman harus melihat ya kebutuhan ya apa namanya faktor-faktor daerah tersebut ya. Misalnya oh banyak perusahaan pasti banyak pendatang gitu ya dan kita bisa usaha di situ. Tapi kalau nggak ada pendatang, nggak ada apa namanya dan masyarakat nggak ada usaha, nggak ada perusahaan di tempat ya, masyarakat hanya sebagai petani ya teman-teman harus berpikir dua kali. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk kita pelajari, untuk apa namanya, untuk kita pahami. Saya rasa cukup. Demikian terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.